Ada pernah kursus atau pelatihan? Pernah di KLK? Iya. Tahun berapa? 2015. Saya 2016. Iya. Di KLK itu macam-macam itu pelatihan. Ada menjahit, ada kursus menjahit, ada kursus komputer atau IT, tadi listrik, otomotif, bangunan dan las listrik. Beberapa macam. Jadi ini kami datang tadi berbincang-bincang dengan Pak Kepala Dinas. Kalau bisa ada kerjasama, karena di sini belum ada balai latihan kerja atau lokal latihan kerja. Jadi kalau kami di Biak sudah punya PT. Jadi kalau saya itu tenaga kerja di bidang pelatihan, dan itu kita membawa itu kita punya pelatihan yang ada di RLK yang tiap hari orang untuk sementara ada masyarakat yang ada mengikuti kursus pelatihan dari Dana Otsus. Kalau memang karena kita bentuk balai latihan kerja ini, kita punya harus betul-betul yang kita sudah siap untuk membuka lapangan kerja. Jadi kita harus memberikan pelatihan setiap saat. Kalau di sini di Supiori itu banyak yang masih ikut kursus, teman saudara-saudara kita yang masih banyak yang mengikuti kursus di Biak. Saya punya lapangan di UPT LLK. Kalau bisa mungkin Ibu saya usul dengan membuka lapangan kerja, apalagi di sini sudah ada banyak toko yang dibangun. Tidak lama lagi saya dengar ada pembangunan ikan pas di Supiori Selatan, perusahaan yang nanti akan dibangun. Ya kalau bisa ada kerjasama dengan kami di LLK untuk supaya seperti apa yang dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, yang mungkin bisa ada kerjasama dengan kami supaya bisa Kabupaten Supiori lewat Dinas LLK untuk memberikan pelatihan yang begitu, yang nanti akan mencapai tujuan mendapat sertifikat. Kita ambil dasar dulu dari ini, sedikit-sedikit kita ambil dasar, itu kita lewat pelatihan supaya kita bisa membuka peluang usaha sendiri, ya Bapak Ibu. Apalagi banyak pemuda yang ada di Kabupaten Supiori sini. Saya mau tanya, mungkin di sini angka pengangguran di Kabupaten Biak Numfor ada berapa, Bu? Untuk tahun sekarang baru terdaftar sudah 8. Penganggurannya hampir 1000. Itu dari 5 distrik yang ada di Kabupaten Supiori. Itu belum ada satupun yang terserap. Lewat pelatihan yang nanti akan dilakukan, seandainya itu ada balai latihan kerja itu ada di Kabupaten Supiori, maka angka pengangguran dari itu akan terserap sedikit demi sedikit. Dan itu bukan di sini, kamu mendapat pekerjaannya di sini, mungkin di luar. Ya. Jadi kalau ini bagus untuk pemuda yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kalau kami di Supiori, minta maaf kalau kami di Kabupaten Supiori di Biak Numfor itu 5.000 lebih angka pengangguran, baru terserap berapa persen. Ya, kita bisa melihat Biak Numfor dan Supiori bagaimana. Kita Kabupaten Biak Numfor itu memang kabupaten tua, tetapi kita serap angka pengangguran ya sedikit demi sedikit, tetapi sudah mencapai targetnya. Kebanyakan kita memberikan pekerjaan kepada pengangguran itu dari pelatihan. Kita latih mereka di lokal latihan kerja itu, mereka dapat sertifikat. Sertifikat itu mereka bisa melamar keluar dari daerah Kabupaten Biak Numfor. Begitupun saya berharap untuk Kabupaten Supiori seperti itu. Kalau bisa Ibu Kabid dan Kepala Dinas bisa sinkron dengan kami bagaimana, karena kita membentuk suatu lembaga ini akan membuat kajian-kajian
Kalau menurut saya untuk Kabupaten Supiori sudah bisa membuat kajian untuk satu bidang di bidang latas, ada sini bidang latas, bidang kewirausahaan. Itu dia membidangi tentang pekerjaan, tentang pelatihan. Dari kita membuat pelatihan yang ada di lewat tenaga kerja, itu bisa mengundang masyarakat yang ada atau masyarakat atau pemuda yang lagi menganggur. Kita membuat pelatihan, itu pasti akan tahu. Dan seluruh Kabupaten Supiori ini pasti paham tentang pelatihan. Kalau pernah pergi Kabupaten Biak Numfor mengikuti pelatihan mungkin lebih tahu juga. Karena di Kabupaten Biak Numfor kita mengadakan pelatihan, setelah mereka tahu lewat pelatihan itu mereka sudah membuka peluang usaha sendiri. Itu berapa hal yang ada di LLK Biak, dan banyak pengalaman juga kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan di lingkungan. Tapi saya berharap supaya Kabupaten Supiori untuk membuka kursus-kursus yang ada di Supiori. Berikan kesempatan untuk pemuda-pemuda yang ada di Supiori. Supaya pemuda-pemuda juga, Bapak Ibu mengerti bagaimana kita yang dulunya tidak tahu apa-apa, ya pasti kita tahu bagaimana. Kita tidak tahu bongkar motor, pasti kita tahu bongkar motor setelah ikut pelatihan. Kita tidak tahu bikin meja, nanti setelah pelatihan pasti kita tahu. Dan itu akan dapatkan menjadi peluang usaha sendiri, membuat lapangan kerja. Baik. Jadi nanti kebijakan perubahan nanti ada di, saya punya pengawasan yang nanti akan berikan penciptaan lapangan kerja, perluasan lapangan kerja. Ya ini seperti orang yang kita tadi saya berbicara tentang pelatihan, ini yang seperti begini gambarnya. Penggolongan lapangan pekerjaan, lapangan usaha atau pekerjaan pertanian, industri, pengolahan, perdagangan. Di sini pendapatan saudara-saudara setiap hari, minta maaf saya tanyakan, mungkin ada yang untuk pertanian berarti berkebun. Berarti selama ini ada yang diproduksi yang berkebun, karena belum adanya pelatihan kan Ibu? Ya, karena belum adanya pelatihan. Jadi mungkin saya hadir di sini, saya mengusulkan kepada Bapak Ibu Kabid dan Bapak Kepala Dinas bagaimana supaya ibu-ibu ini bisa ada pelatihan. Dari hasil pertanian nanti mereka bisa mengelola, seperti contohnya kita punya kebun keladi, kita bikin keripik. Keripik itu bisa kita bikin ya, dia punya itu di toko-toko, diproduksi oleh Ibu A, Ibu B gitu. Saya percuma berbicara kalau tidak ada ini, dia tidak pernah ikut pelatihan. Bapak yang pernah ikut pelatihan kan sudah tahu kan ya, itu macam-macam. Pasti Bapak sebelum ikut pasti Bapak belum tahu apa-apa. Setelah Bapak ikut pasti Bapak sudah bisa tahu bongkar televisi. Ya, ini contoh siswa kami juga di LLK mantan. Sekarang udah jadi PNS di sini. Ya, pertanian, industri, pengolahan. Ya itu dari kita harus melatih, kita harus ikut pelatihan dulu seperti industri pengolahan. Jadi kita juga punya seperti kita ikut kursus selesai atau pelatihan selesai, kita sudah punya itu sendiri, industri sendiri di rumah masing-masing atau di kelompok ya, atau organisasi ibu-ibu atau pemuda sudah bisa bikin sih. Itu lewat pelatihan dulu. Jadi harus ibu-ibu atau bapak-bapak pemuda harus mengikuti pelatihan supaya bisa mengelola semua apa yang Bapak Ibu tahu dari dulu. Apalagi di bidang ketenagakerjaan ini macam-macam. Jasa, pengangkutan dan transportasi.
Mau saya tidak fotokopi materi karena kemarin saya berangkat karena tugas padat kemarin, kegiatan padat, maka saya lambat untuk membuat fotokopi karena tadi juga sudah berangkat dari pagi, belum ada toko yang buka, maka saya pakai ini. Tapi tidak apa-apa, ini cuma kebijakan ketenagakerjaan ya. Jadi dengan pelatihan dari KUKM Biak. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan ketenagakerjaan. Pembinaan pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja. Yang tadi saya bilang berbicara tentang pelatihan. Dia pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja ya. Dia bikin.